Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Saiful Bahri. Nomor peserta PPG saya 35788600007. Nomor induk mahasiswa saya 0624082565. LPTK saya UINSA Sunan Ampel, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya peserta PPG Batch 3. Saya akan melakukan uji kinerja dengan kelas 8, materi Inspirasi Al-Quran, Melestarikan Alam dan Menjaga Lingkungan. Mari kita lihat bersama-sama uji kinerja saya. Kenalkan, saya ambil alih. Seluruhnya siap, gerak setengah lengan lenjang kanan, gerak. Gerak. Silahkan masuk dari sebelah sini, dari Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat sih kok hari ini, seperti halnya kalian di hari-hari kemarin kurang semangat. Coba lebih semangat lagi. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Innallaha yuhibbul witrah. Allah suka yang bilangan ganjil. Jadi Pak Saiful ulangi sekali lagi. Apa kabar keadaan kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan pembacaan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang bisa membantu untuk memimpin doa? Oke, Alfi, silahkan maju. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial
Baik anak-anak, sekarang Pak Saiful akan absen terlebih dahulu. Namun sebelum Pak Saiful absen, hari ini siapa yang tidak hadir? Eca. Ada yang tahu kenapa Eca tidak masuk? Sakit. Oke, Pak Saiful absen dulu ya. Dari yang nomor 1, Amel, Arum, Alfi, Adinda, Ainur, Bella, Cantik, Ine, Nita, Rafa, Vega, Vera, Wulan, Zaira, Zaka. Ternyata alhamdulillah hari ini masuk semua kecuali Eca. Baik, Pak Saiful akan melihat untuk kerapian dan atribut kalian. Bagus. Bagus. Coba lihat, bagus. Bagus, pinter. Bagus. Semuanya sudah sesuai atributnya. Sekarang Pak Saiful sebelum masuk ke materi, Pak Saiful pengen tanya di lingkungan sekitar ini. Menurut kalian lingkungan sekitar ini bagaimana kondisinya? Kotor, umum. Berarti kalian harus membersihkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan, baik menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan alam, dan juga di sekitar kita. Karena apa? Karena di dalam makalah ataupun di dalam sebuah hadis menjelaskan bahwasannya an-nadhafatu minal iman. Ada yang tahu artinya an-nadhafatu minal iman? Oke, siapa coba angkat tangan yang tahu? Oke, Vega. Oke, bagus. Beri aplaus untuk Vega. Oke, bagus. Baik. Bagaimana menurut kalian? Ya, bagaimana menurut kalian Al-Quran? Ya, bagaimana menurut kalian Al-Quran mengatur tentang masalah menjaga lingkungan? Bagaimana? Ada yang bisa? Bagaimana Al-Quran mengatur tentang masalah menjaga alam dan kehidupan? Oke, Arum. Al-Quran mengajarkan kita jagakan untuk kebersihan lingkungan. Oke, bagus, pintar. Beri tepuk tangan untuk Arum. Jadi kaitan pada saat pelajaran pada pagi hari ini anak-anak tentang masalah menjaga atau melestarikan alam dan menjaga lingkungan dengan profil pelajar Pancasila, yakni adalah keimanan dan ketakwaan. Seperti tadi yang sudah Pak Saiful sampaikan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Jadi kalau seandainya kita ini tergolong pada orang yang beriman, maka kita harus menjaga kebersihan. Oke, coba kalian fokus. Ya, kalian fokus pada PowerPoint di depan ini. Inspirasi Al-Quran, melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Qiraatus surah Ar-Rum ayat 41. Qiraatus surah Ibrahim ayat 32, dan yang ketiga adalah qiraatus surah Az-Zukhruf ayat 13. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran hari ini ya anak-anak. Pembahasan dalam PowerPoint ini yang pertama adalah pengertian lingkungan dan faktor kerusakannya. Yang kedua, ayat-ayat menjaga tajwid lam jalalah dan hukum roh. Ketiga, ayat-ayat menjaga lingkungan. Yang keempat, isi kandungan ayat. Yang kelima, pentingnya sikap menjaga lingkungan. Jadi yang akan kita bahas poin 1, kemudian poin 3, 4, dan 5. Ya.
Nah, ini adalah termasuk gambar bahwasannya betapa menumpuknya sampah dan harus kita bersihkan. Ini adalah termasuk orang yang mau menjaga kebersihan lingkungan atau menjaga kebersihan lingkungan alam. Pengertian lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi. Jadi lingkungan hidup di sini adalah segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi. Jadi kita kelangsungan hidup, kita butuh tempat tinggal. Tempat tinggal itu harus bersih apa kotor? Bersih, oke. Jadi ini adalah termasuk lingkungan hidup. Kemudian pelestarian lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup. Jadi kandungan dari surat mulai dari atas tadi Ar-Rum sampai Az-Zukhruf itu menerangkan bahwasannya kerusakan alam itu semua akibat perbuatan tangan manusia. Akibat perbuatan tangan manusia, ulah manusia. Jadi contohnya seperti adanya banjir. Ya, banjir. Coba kalau seandainya manusia ini bisa diatur ataupun bisa menjaga dirinya untuk menjaga kebersihan, maka banjir tidak akan terjadi. Karena apa? Karena adanya banjir itu akibat ulah manusia yang menyumbat aliran air. Coba andai kata sampah dibuang di tempat sampah, apakah akan terjadi banjir? Tidak. Kemudian efek dari banjir, terkadang gempa ataupun tanah longsor. Tanah longsor, pohon ditebang sembarangan. Nah, seharusnya pohon ini bisa menahan ataupun bisa menyerap air pada saat musim hujan. Tetapi oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, pohon ini ditebang. Dan akhirnya apa? Akhirnya bisa terjadi bencana alam, yakni adalah tanah longsor. Oke, coba kita baca bersama-sama ya anak-anak. Pak Saiful akan membacakan dari qiraatus surah Ar-Rum, surat Ar-Rum. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kemudian yang kedua, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'. Yuk. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'. Fa'akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fa'akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Wa sakhkhara lakumul anhar. Wa sakhkhara lakumul anhar. Baik, ini perilaku yang mencerminkan dan juga menjaga lingkungan. Yang pertama adalah menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan.
Ya, mengelola dengan prinsip keseimbangan. Oke, baik. Kok kayaknya ini pada ngantuk sih? Ya, baik. Kalau seandainya suasananya masih adem, ayem, tidak bersemangat. Jadi kalau pas saya menyebutkan warna merah, tepukan 1. Kemudian kalau kuning, tepuk 2. Kalau hijau, tepuk 3. Kalau seandainya dari selain ini Pak Saiful nyebut warna, berarti harus tepuk apa tidak? Tidak. Oke, coba diulang ya. Kita harus fokus. Merah, kuning, hijau, 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 kuning, hijau, pink, kuning, merah, hijau, hitam. Oke, bagus. Sekarang kedua ya. Pak Saiful akan bercerita, ya, akan bercerita. Kemudian tetap kalian fokus dengan tepuk yang berwarna tadi. Ada seseorang yang bernama Yunus, ya, bernama Yunus. Dia melakukan perjalanan ke Surakarta. Kemudian Yunus ini melewati beberapa lampu merah. Kemudian tidak sengaja dia nyampai di jalan bundaran. Setelah di jalan bundaran itu, dia mengemudikan mobil dengan kencang. Setelah kencang, dia menemukan lampu hijau. Oke, berjalan dengan kencangnya dia. Setelah berjalan dengan kencangnya, kok di situ dia mendapati lampu merah yang berwarna kuning. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk Ainur. Oke, silakan duduk Ainur. Terima kasih. Sekarang kita akan lanjut untuk menyimak video, ya, video tentang masalah lingkungan alam. Oke, tadi dari video yang pertama tentang masalah penjelasan itu, kalian paham dengan isinya bagaimana cara menjaga lingkungan alam? Yang pertama tadi disebutkan dalam video, harus menghemat air. Jadi kalau seandainya di kamar mandi nih, Pak Saiful tanya, di kamar mandi kalian ke toilet, kemudian di situ kalian melihat keran di kamar mandi hidup, padahal bak mandinya sudah penuh. Apa yang harus kalian lakukan? Mematikan. Oke, bagus, pintar. Kemudian yang kedua tadi dari video, menanam tanaman. Gunanya menanam tanaman ini untuk penghijauan. Jadi di lingkungan sekitar kalian ini sudah ada tanaman apa tidak? Sudah. Apakah di sekolah kita diadakan piket untuk menjaga tanaman? Ya, oke. Jadi bagus, berarti ada bentuk kepedulian kalian dengan lingkungan alam, dengan cara apa? Menanam dan merawat. Kemudian yang ketiga tadi apa, anak-anak? Menghemat listrik. Contohnya di ruangan ini adalah ruangan ber-AC. Kemudian setelah jam pulang sekolah, kalian melihat kok AC-nya masih hidup. Langkah kalian apa yang perlu kalian perbuat? Mematikannya. Oke, bagus. Kemudian yang terakhir dalam video ini, menghemat plastik. Menghemat plastik dalam artian jangan sering minta plastik ketika beli. Berarti kita harus memanfaatkan tas, ya, memanfaatkan tas yang dari kain. Jadi ini adalah bahan yang memang
tidak sekali pakai saja. Tapi kalau seandainya plastik, ini adalah bahan dari yang sekali pakai. Baik, dari ini Pak Saiful pengen tahu, ada yang mau bertanya tentang masalah materi ini? Coba angkat tangan. Siapa? Oke, Ainur. Oke, apa makna alam di dalam Al-Quran? Ada yang bisa membantu Pak Saiful? Oke, Bella. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Bella. Oke. Alam itu adalah suatu tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah. Adanya Allah itu akan adanya alam. Alam yang seperti apa? Kalian pernah melihat pemandangan yang indah, pegunungan? Pernah. Ini karena apa? Karena kalian memiliki mata. Lah, mata ini digunakan untuk melihat pemandangan yang indah, melihat pemandangan yang menyejukkan mata. Jadi Pak Saiful akan membentuk 3 kelompok, ya, 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi kalian di sini tolong diberikan nama, ya, nama dari kelompoknya. Contohnya seperti halnya Zaira, kelompok 1 ya, kemudian kasih kurung buka, Zaira, Dinda, Amel, kemudian Bella, dan juga Vega. Terus kelas, kalian kasih kelas, ya. Kemudian tanggal sekarang anak-anak ya. Kemudian bagian A, mengingat dan memahami apa yang dimaksud dengan melestarikan alam menurut Al-Quran. Kalian tadi sudah paham ya dari materi ini? Yang pemahaman kalian tentang masalah materi tadi, kalian tuangkan dalam jawaban ini. Pak Saiful berikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan dari LKPD ini. Kalian paham? Kelompok 1 ini adalah kelompok dari Arung. Kelompok 2 dari kelompoknya Ine. Kelompok 3 dari kelompoknya Amel. Oke, sambil mengerjakan itu, Pak Saiful akan membagikan artikel ini ya. Pegang satu-satu. Oke, silakan pegang satu-satu. Oke, ini adalah artikel yang bisa kalian pelajari. Kemudian nanti saat mempresentasikan kalian pilih dari 5 artikel ini, mana yang akan kalian pilih untuk dipresentasikan, yang menurut kalian baik dan bagus. Baik, Pak Saiful kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan LKPD itu. Oke, ini dijawab di mana? Boleh di bawahnya. Kalau memang tidak muat, silakan kalian tulis jawabannya di baliknya. Sekarang kalian dari kelompok 1 untuk mengeksplorasi dan mengasosiasi. Jadi mengeksplorasi adalah apa yang kalian peroleh dan kalian jawab bersama-sama di dalam LKPD tadi, mulai dari pembelajaran dari PowerPoint, kemudian dari 2 video tadi, kalian tuangkan jawabannya di LKPD-nya. Silahkan maju untuk kelompok 1. Silahkan maju kelompok 1 semua. Oke, kemudian kalian memilih dari
beberapa artikel itu pilih yang mana? Artikelnya yang mana sudah bawa. Oke, silakan kalian presentasikan. Semuanya diharap memperhatikan kelompok 1. Yuk, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sebelum kita mempresentasikan dua kerja kita tadi, kami akan memperkenalkan nama kami. Dari saya yaitu nama saya. Perkenalkan nama saya Abdul Jamil Serbalati. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, bisa dipanggil Bapak. Perkenalkan nama saya Muhammad Ayyuroli, bisa dipanggil Ayu. Kita di sini akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Nomor 1. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan melestarikan alam menurut Al-Quran? Nah, yang dimaksud melestarikan alam menurut Al-Quran adalah contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, kalau semisal ada sampah yang kotor berkeliaran kayak ada di jalan, kalian harus punya inisiatif untuk mengambil terus dibuang di sampah. Oke, bagus. Jadi ada inisiatif dari kita sendiri untuk membuang sampah yang kelihatan oleh mata. Ada sampah yang memang berceceran di jalan, kita harus punya inisiatif sendiri. Baik, setelah kita mengerjakan LKPD ini secara beregu, secara berkelompok, dan menghasilkan beberapa jawaban yang memuaskan, dan ternyata untuk materi hari ini kalian menyerap dengan sempurna. Namun sebelum itu akan Pak Saiful bagikan asesmen di sini, penilaian. Pak Saiful akan melihat dari kalian siapa yang memang bisa secara penuh untuk menyerap dan memberikan jawabannya di dalam asesmen ini. Nanti Pak Saiful akan pilih 5 peserta didik terbaik untuk jawabannya, dan akan Pak Saiful berikan penghargaan khusus, reward khusus. Oke, silakan dikerjakan. Oke, waktunya anak-anak, ingat, ini waktu untuk mengerjakannya adalah 4 menit. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Oke, yuk gunakan waktu sebaik mungkin. Waktu kurang dari 3 menit untuk mengerjakan asesmen penilaian ini. Nanti nilai yang terbaik akan Pak Saiful berikan penghargaan. Oke, waktu sudah habis. Pak Saiful ambil ya untuk asesmen ini. Jadi Pak Saiful akan memberikan reward kepada yang aktif dalam kelompok, kemudian yang menjawab dengan cepat, tepat, dan baik. Oke, sudah dikasih nama ya. Baik, akan Pak Saiful nilai dan akan Pak Saiful koreksi 5 anak terbaik dari 3 kelompok ini. Oke, baik. Jadi dari 15 anak yang terbagi menjadi 3 kelompok, Pak Saiful sudah mendapatkan 5 peserta yang terbaik di sini. Baik, untuk yang pertama, ini peserta terbaik dengan presentasi yang baik pula, dan jawaban untuk asesmen penilaian yang pertama adalah jatuh pada kelompok 1 Arung Wijaya. Silakan maju untuk Arung.
Kemudian untuk yang kedua itu adalah Alfi Sahri Zamzami. Silahkan maju Alfi. Kemudian yang ketiga, peserta ketiga yakni adalah Zara Cantik. Oke. Peserta yang keempat adalah Ine. Dan yang kelima adalah Adinda. Silahkan maju untuk 5 peserta ini. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk semangat belajar pada hari ini. Oke, silahkan duduk kembali. Jadi anak-anak, perlu Pak Saiful simpulkan pelajaran pada pagi hari ini menjaga kelestarian lingkungan alam ini sangatlah penting, terutama untuk kesehatan. Ya, terutama untuk kesehatan, baik menjaga tubuh, menjaga diri, menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan sekitar rumah, baik lingkungan sekolah. Jadi kalau memang kita ini tergolong pada manusia yang beriman, maka kita perlu menjaga kebersihan. Cukup pelajaran pada pagi hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan tentang dampak bahaya tidak menjaga lingkungan alam. Cukup sekian pada pelajaran pagi hari ini. Saya Saiful Bari, biasa dipanggil Pak Saiful. Terima kasih. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.